Fasilitas lebih yang dinikmati napi narkoba diduga menjadi pemicu rusuh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh. Di dalam lapas juga ditemukan narkoba. Lagi-lagi napi narkoba menjadi raja di dalam lapas. Kasus ini seperti muncul lagi dan lagi. Apa yang salah? Kita akan mengulasnya bersama dengan Asep Iwan Iriawan, Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Kang Asep, lagi-lagi ini menjadi konsumsi publik. Diketahui lapas menyediakan sebuah fasilitas yang di luar dari standar yang ditetapkan kepada narapidana narkoba. Menurut Anda apa masalahnya ini kembali terjadi? Ya, selalu kan tadi diakui sebelumnya juru bicara dari Kumham itu kan bahwa ini adalah oknum. Saya bersyukur diakui. Kembali lagi sekali kuncinya ada di oknum ya. Nah, ketika oknum semua mentalnya kuat, saya kira nggak akan tidak terjadi. Kita nggak akan lupa kasus Freddy Budiman, kasus Bali, selalu kan yang diributin narkotika. Betul. Tidak hanya fasilitas loh, kesempatan nafsu syahwat, kebutuhan biologis dipertontonkan kan. Kasus Freddy Budiman yang paling gampang lah masyarakat akan mengenal sekali ketika di Jakarta bagaimana dia melepaskan hasrat birahinya dengan tokoh orang-orang dalam tanda petik selebritis misalkan. Kemudian juga bagaimana menyebar uang di Nusa Kambangan. Tadi katakan bahwa Nusa Kambangan Nusa Kambangan orang yang takuti, tapi terbukti di Nusa Kambangan itu dulu juga kepala LP-nya, keluarganya malah kena tujuan uangnya ratusan miliar. Tidak hanya itu, Freddy Budiman juga di situ bermain juga kan. Artinya apa? Ini apa? Kalau misalkan sederhana, kalau petugas LP-nya, sekali lagi petugas LP-nya betul-betul mematuhi apa yang diinginkan oleh Jokowi, revolusi mental dan narkotika atau perang dan narkotika, siapapun Freddy Budiman, Muratu Ekstasi Korbi atau dulu si Ola. Apa yang menyebabkan napi narkoba mendapatkan posisi yang dikatakan dalam tanda kutip istimewa dalam yang lapas? paling gampang kan setahunya Freddy Budiman, kekayaannya kan gede sekali, itu bisa bermain, apalagi oknum aparatnya tergoda oleh uang, satu itu. Kedua, misalkan selebritis, artis, duitnya yang paling banyak, dia panggilnya juga bos. Pasti dengan pasti itu siapa sih yang tergoda dengan uang selama kesejahteraan pegawai LP itu ya begitu keadaannya. Berarti ini akarnya adalah kesejahteraan dari petugas lapas. Salah satunya kesejahteraan, tapi kembali lagi kalau mentalnya kuat kenapa enggak? Kan pilihan hidup. Ketika jadi pegawai negeri siap untuk menerima gaji apapun, kan itu risiko untuk mengabdi kepada negara. Makanya kalau pengen kaya jangan pegawai negeri, jadi pengusaha kan. Sederhana. Tapi sekarang ini kan faktanya yang ada para petugas lapas juga kewalahan tampaknya dalam mengawal narapidana yang ada karena jumlah kita tidak sebanding dengan narapidana yang harus diawasi. Ya, persoalannya jangan sekali kalau katakan buat LP banyak, di LP pengguna narkotika atau peredar atau pemakaian narkoba banyak, jangan seolah-olah mereka dapat remisi, dapat grasi, dapat kemudahan. Tidak, sekali lagi itu kewajiban pemerintah bagaimana menciptakan suasana itu. Misalkan, sekarang kan gampang, misalkan beberapa LP-LP yang kosong tuh. Emang yang penuh tuh LP-LP tertentu yang misalkan dalam tanda petik ya, itu surganya bagi para narkotika dan para koruptor. Nah sekarang kan di Indonesia bagian timur juga banyak kosong. Kenapa nggak subsidi silang atau istilah transmigrasikan pengedar-pengedar narkotika, jangan selalu diurusan ke Nusa Kambangan juga udah pernah kejadian. Atau yang paling gampang, tapi ini fasilitas ini kan mungkin fasilitas di timur tidak memadai untuk kemudian dapat sekarang mengawasi standar mereka. kembali kewajiban pemerintah, kewajiban juga dengan kerjasama dengan Pemda, bagaimana menciptakan LP. Yang namanya LP namanya juga tempat ya orang penebusan dosa, orang melakukan kesalahannya, jangan harap di situ sebagaimana LP di luar negeri. Ya salah sendiri, coba kalau dia tidak mengedarkan narkotika, coba dia tidak melakukan kesalahan, tidak mungkin masuk LP kan, masuk hotel kayak kita. Sekarang sudah dikatakan dan juga sudah ditempatkan lapas-lapas khusus narkoba seperti di Gunung Sindur, di Langkat, di Batu dan juga di Kasongan, tapi ini juga tampaknya tidak menurunkan dari kejahatan narkotika di Indonesia. Ya, saya setuju. Seperti Gunung Sindur, salah satu contoh percontohan bagaimana Buas mengatakan Gunung Sindur dikelilingi dulu rencananya dengan buaya, biawak, harimau gitu kan. Itu saking mungkin kesalnya Buas kan. Nah, setelah itu satu percontohan Gunung Sindur yang begitu ketat juga kemarin sempat juga terkejadian sesuatu kan. Nah, kembali kepada aparat LP bahwa ini tanggung jawab negara tidak hanya ketika penyidik, penuntut, hakim, ya dia menempatkan LP pun sama-sama menjaga bahwa ini harus dibina gitu, jangan dipelihara gitu. Bukan dibinasakan gitu kan. Tampaknya juga sulit untuk kemudian menegakkan etika di mana mereka kewalahan dengan tugas mereka. Saya kutip data informasi terakhir di tahun 2017, di Indonesia jumlah petugas dan narapidana 1 berbanding 54. Kita bandingkan di negara-negara maju seperti di Thailand yang mengawal 1 dibanding 5, kita ya kalah dengan Thailand dalam jumlah proporsionalitas. Perbandingannya kita agak salah di situ. Ketika LP di luar negeri misalkan Thailand berbeda dengan sistem kayak kita. Ya misalkan gampang lah dari mulai gedungnya, bangunannya, fasilitasnya. Di kita kan pasti saja tahu sendiri. Ketika fasilitas kayak Gunung Sindur yang betul-betul ketat, Nusa Kambangan ketat juga bisa jebol. Kalau di luar negeri kan misalkan sel-selnya bertahap yang misalkan anti, karena paling gampang lah. HP kok bisa beredar? Betul. Ya, narkotika bisa masuk, bahkan bisa ada pabrik narkotika. Dan itu nggak jauh di ibu kota itu kejadian, bayangin. Apalagi di ujung sana gitu. Selama sekarang petugas LP menjaga ketat, siapa jam besuk, kemudian siapa boleh dijenguk, siapa boleh keluar, itu ketat saya pikir nggak akan terjadi. Oke, Kang Asep, untuk pertanyaan terakhir saya singkat saja, siapa di mana seharusnya revolusi mindset dan mental bermula di
Kemenkumham? Sederhana, karena Kementerian Kumham itu kunci cuma satu, yaitu bagaimana membina LP. Nah sekarang bagaimana pegawai LP mau merubah dirinya, mau mengatakan bahwa saya tidak seperti yang dulu gitu. Karena sekarang aturannya telah berubah, aturan kebijakan dari Presiden Jokowi itu mengatakan perubahan mental, bagaimana sekarang mental-mental berubah tidak hanya bagi penghuninya, tapi penjaganya. Oke, baik. Terima kasih. Asep Iwan Irawan, terima kasih Ketua DPP Granat telah bergabung bersama dengan saya dalam Prime Time News.